Menjadi perhatian keluarga adalah kiriman amplop berwarna coklat yang berisi potongan styrofoam membentuk bunga, hati, dan bintang. Meski sudah dilaporkan ke polisi, paket misterius itu tidak dibahas sama sekali di gelar perkara. Dan berikut kami hadirkan perbincangan eksklusif kakak ipar Arya Daru Pangayunan Meta Ayu Tereskova bersama jurnalis Indonews Lukman Hanafi. Bunyikan dari situ yang Mbak pernah ditanya, mungkin pernah diminta keterangan juga, tetapi faktanya tidak sampai ke publik oleh penyidik. Salah satunya tentang gabus, Mas ya. Gabus? Iya, kiriman gabus itu. Jadi waktu itu kan tanggal 9 ya. Okay. 9 itu pemakamannya almarhum. Malam itu kan berarti malam tahlilan hari pertama. Itu sekitar jam 9 malam. Itu ada laki-laki itu yang memberikan amplop coklat itu ke ART kami, bilangnya untuk almarhum Pak Arya Daru, begitu. Kemudian dia nggak bilang dari pengirimnya siapa, kemudian disampaikan ke adik saya, dibuka. Memang nggak ada pengirimnya, Mas, tapi isinya kok menurut kita aneh gitu loh. Isinya hanya simbol, jadi itu terbuat dari gabus. Isinya itu adalah simbol bintang, kemudian simbol love, hati, dan simbol bunga, Mas. Itu kemudian ditutup dengan pakai amplop coklat, ditutup dengan stiker ya, stiker yang buat nama itu ada 2 itu, Mas. Jadi berarti sebetulnya, terus barang itu kemana? Diambil polisi atau disimpan? Sudah diserahkan ke pihak Polda, sudah diserahkan. Jadi ketika kita menemukan keanehan ya, Mas ya, kita langsung dibungkus dengan plastik gitu. Terus kemudian dibawa oleh istrinya adik saya itu ke Jakarta, diserahkan ke Polda, dan pada penyerahan itu salah satunya yang mendampingi adalah dari pihak Kompolnas juga. Tapi kemarin waktu konferensi pers nggak disampaikan ya? Gelar perkara pun tidak, Mas. Enggak, karena kita menanyakan kalau yang gabus bagaimana gitu. Jawabannya dari mereka kita mendalami gitu, baru mendalami. Nah, maksud kami ya, Mas, itu paling tidak tolong dong dicek sidik jarinya tuh di situ siapa aja gitu loh. Kita pengen tahu, jadi ini pengirimnya siapa dan lain sebagainya, barangkali ada clue di situ gitu, Mas. Itu di Polda Metro pertanyaannya? Polda, iya. Gelar perkara. Pas gelar? Iya, gelar perkara dengan keluarga. Potongan styrofoam berbentuk bunga, hati, dan bintang dalam amplop coklat yang dikirim seseorang kepada keluarga Arya Daru Pangayunan memang tidak bisa dianggap sebagai hal biasa. Pakar komunikasi Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama M. Saifullah menilai ada pesan khusus yang ingin disampaikan pengirim kepada keluarga. Berikut kami hadirkan dialognya bersama jurnalis Indonews TV Lukman Hanafi. Itu setelah pemakaman, itu sebelum tahlilan ada dapat kiriman amplop coklat, terus isinya di dalam ada styrofoam warna putih, terus ada gambar-gambarnya kira-kira seperti ini gambar lambangnya. Ini ada bunga, terus ini ada gambar hati ya. Di sini bintang nih, kamu lihat ya, kira-kira gini nih gambarnya. Ini bunga, hati sama bintang. Nah, Mas, ini kira-kira secara komunikasi bunga ini melambangkan apa? Baik, kalau lambang itu simbol atau sign itu dalam konteks komunikasi kita bisa pertama itu menempatkan sebagai teks namanya. Setiap simbol itu adalah teks. Teks itu bisa kita maknai secara konteksnya. Jadi artinya gambar bunga itu akan berarti berbeda kalau konteksnya beda. Misalnya saya kasih contoh gini ya. Ketika seseorang pria menyampaikan bunga kepada seorang wanita, itu maknanya akan berbeda sesuai konteks. Kalau wanita yang diberi bunga itu baru lulus dari ujian skripsi atau dari ujian SMA, maka artinya adalah ucapan selamat. Tapi konteks akan berbeda kalau dia memberikannya ketika makan malam. Berdua gitu. Makna atau simbol itu sesuai konteks. Itu catatan utama gitu. Nah, sekarang persoalannya konteksnya apa? Ini gitu, kan Mas Lukman. Dalam suasana berduka. Kan gitu kan. Satu, dalam suasana berduka, yang kedua almarhum ini meninggalnya itu kan waktu itu dengan kondisi kepala penuh lakban kan gitu ya. Memang waktu itu adalah belum ada statement apapun, hanya ditemukan meninggal, kondisi kepala dilakban gitu. Meskipun hari ini akhirnya
banyak simpang siur penyebab meskipun kepolisian menyimpulkan bahwa untuk sementara tidak ada unsur pidana dan tidak melibatkan orang lain alias bunuh diri. Nah, dalam konteks ini dengan rangkaian seperti itu apa kira-kira ya maknanya? Nah, jadi ketika ini memaknai, saya tidak akan memaknai satu persatu ya. Jadi arti ketiganya ini ada bunga, ada lambang hati dan ada bintang. Maka kita akan memaknainya itu konteks pertama adalah dikirim ketika yang bersangkutan almarhum ini sudah dimakamkan secara normal, secara normal. Padahal kalau kita tarik konteks ke belakangnya, sebenarnya meninggalnya almarhum ini kan penuh kontroversi. Betul. Jadi ini dikirim sebagai sebuah simbol bahwasannya ada sesuatu di belakang meninggalnya almarhum ini gitu. Nah, apa sesuatunya? Diberilah sign ini, diberilah tanda ini. Jadi ketika kita ingin memaknai, maka cara memaknai yang paling gampang secara semiotik, maka yang kita pakai adalah konvensi atau nilai-nilai norma umum. Misalnya bunga ya. Bunga ini kan selama ini ketika seseorang memberikan bunga itu diartikan berbagai macam. Pertama adalah simbol ucapan terima kasih, kasih sayang atau cinta gitu ya. Namun sejatinya biasanya bunga itu yang memberikan bunga atau yang menerima bunga itu lebih banyak perempuan, wanita gitu loh. Jadi mungkin bisa saja dimaknai di balik semua ini ada sosok perempuan di belakangnya. Dan ini diperkuat dengan lambang hati gitu. Hati ini memang betul tetap konteks ya. Misalnya kita menggunakan emot dalam chat WhatsApp, hati itu akan dimaknai macam-macam. Tapi ketika sudah disandingkan hati dengan bunga, nah ini maknanya akan lebih dalam. Lebih dalam seorang perempuan, bisa saja seorang perempuan yang sudah jatuh hati atau lambang kasih sayang yang cukup mendalam gitu. Lalu konteks yang berikutnya ini sebenarnya cukup menarik. Di sana ada bintang. Simbol bintang ini juga tetap lagi-lagi kontekstual ya. Kontekstual misal gini, kita akan memfavoritkan seseorang dengan lambang bintang bisa. Misal di handphone kita itu kan favorit, itu kan lambangnya bintang. Atau ketika anak kita menerima prestasi di sekolah, itu bisa dapat bintang pelajar dan sebagainya. Namun jangan lupa juga, bintang ini juga sebagai sebuah representasi dari simbol atau lambang karir, prestasi, jabatan. Nah, makanya ketiga lambang ini sebenarnya bisa diinterpretasikan macam-macam sesuai konteks. Namun sekali lagi saya bilang ada konteks waktu di sini. Ketiga lambang ini dikirim adalah sebuah pesan, baik kepada pihak keluarga maupun kepada publik, dan terutama kepada pihak kepolisian yang sedang menyelidiki ini, bahwasannya ada 3 simbol konteks yang harus diperdalam. Sekarang kalau misalnya ini kan ada rangkaiannya. Setelah ada kiriman bunga ini, kiriman yang lambang-lambang ini ya, itu amplopnya coklat, tertujunya langsung untuk almarhum, itu, tapi tidak ada nama pengirim, dikirim oleh seorang laki-laki, dikasih ke RT-nya, RT. Tetapi yang akan saya tanya adalah, setelah ini ada juga yang di makamnya, di bekas makam itu, bunganya itu yang kata keluarga ya, itu udah acak-acak bahkan yang diganti. Sampai mereka juga cemas. Kira-kira apa juga saling bisa terkait ini? Ini lambang bunga, di sana juga bunga yang acak-acak. Pasti ada keterkaitan, tapi tidak langsung bunga dengan bunga. Saya akan ambil satu analogi ya. Saya akan ambil satu analogi bagaimana kita memaknai sebuah bunga. Gitu. Kita ambil analogi yang ringan, analogi sebuah cerita sebuah cerita romantis. Misalnya begini, ketika ada seorang pria memberikan bunga kepada seorang wanita, itu harus kita lihat konteks saat itu dan konteks sebelumnya. Konteks saat itu misalnya adalah si wanita tidak dalam keadaan apa-apa, maksudnya dia tidak sedang lulus ujian, dia tidak sedang dapat promosi, tapi pria itu ngasih bunga. Si wanita akan memaknai arti bunga itu dengan konteks sebelumnya dong. Oh, pantesan. Dia sering kasih ucapan selamat pagi, dia sering traktir, dia sering ini. Maka dia akan memaknai bunga itu bahwasan, oh nih pria ini suka sama saya, sayang sama saya. Demikian ini juga Pak. Jadi jadi ketika ingin memaknai bunga ini, bahkan hati dan bintang itu, lihat konteks sebelumnya.
lihat konteks sebelumnya. Oke. Bagaimana almarhum ini, mohon maaf ya, ditemukan wafat, ditemukan meninggal dalam keadaan seperti apa. Oke. Gitu. Nah ini ada kaitannya. Simbol-simbol ketika ditemukannya atau simbol-simbol situasi ketika dia ditemukannya itu sangat terkait sama lambang ini. Tapi yang harus dicermati, saya justru curious atau cukup pengen tahu, kepo bintang, Pak. Oke. Justru bintang. Bintang ini kan seperti yang saya bilang tadi, ini bisa sebuah makna yang merepresentasikan makna dari prestasi, dari favorable, atau satu lagi karir. Oke. Karir berarti ada kaitan dengan kekuasaan. Bisa macam-macam, Pak. Karir dari almarhum sendiri atau karir orang lain, karena selama ini kalau kita sebut secara konvensi normal, Pak ya, ketika kita menyebut bintang, dia adalah seorang bintang. Oke. Di dalam karir itu maka jabatan cukup tinggi, Pak. Betul. Di dalam militer maupun di kepolisian gitu. Jadi ya mungkin saja ya, kita nggak tahu. Jadi kalau misalnya mau berandai-andai gitu, pakai konvensi, oh ini adalah hubungan yang cukup mendalam yang melibatkan di dalamnya adalah seorang berbintang, misalnya gitu, Pak.